Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dwi Kunto Nurkukuh, STMT. Saya berprofesi sebagai dosen pada program studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, ITNY. Saya memiliki bidang ilmu pada perancangan kota atau urban design. Beberapa mata kuliah yang saya ajarkan seperti mata kuliah perancangan kota, mata kuliah perencanaan tapak, studio perencanaan tapak, mata kuliah dasar-dasar keruangan, mata kuliah dasar-dasar perencanaan dan perancangan. Ada beberapa mata kuliah utama yang paling sering saya ampu, yaitu mata kuliah perancangan kota. Mari kita bahas mata kuliah perancangan kota lebih lanjut. Sebelum itu, kita perlu mengetahui bagaimana rencana pembelajaran semester atau RPS dari mata kuliah perancangan kota. Berikut saya tampilkan untuk RPS-nya. Dapat dilihat pada layar. Mata kuliah perancangan kota diajarkan pada semester 4 dengan jumlah 3 SKS. Kemudian ada beberapa dosen, ya, termasuk saya dan Bapak Iwan Priyoga, STMT. Untuk deskripsi mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman proses dan konsep perancangan kota. Materi pembelajaran meliputi proses perancangan kota, analisis potensi, dan permasalahan dalam perancangan kota, serta konsep perancangan kota. Metode pembelajaran yang diberikan berupa ceramah, diskusi, dan tugas. Kemudian sistem penilaiannya menggunakan tugas individu, kelompok, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Ada beberapa kompetensi yang diharapkan dari mahasiswa pada mata kuliah perancangan kota, ya, atau yang disebut capaian pembelajaran mata kuliah. Ada 3 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan proses perancangan kota. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis potensi dan permasalahan dalam perancangan kota. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep perancangan kota. Untuk mewujudkan capaian pembelajaran, maka diperlukan beberapa sub capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disebut sub CPMK. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi perancangan kota, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup perancangan kota, mahasiswa mampu menjelaskan teori perancangan kota, mahasiswa mampu menjelaskan elemen perancangan kota, mahasiswa mampu menjelaskan kriteria perancangan kota, mahasiswa mampu menganalisis potensi dan permasalahan dalam perancangan kota, serta mahasiswa mampu menjelaskan konsep perancangan kota. Dilihat dari korelasinya antara CPMK dengan sub CPMK, bisa kita lihat bahwa sub CPMK 1, 2, 3, dan 4 mewujudkan capaian pembelajaran mata kuliah 1, kemudian sub CPMK 5 dan 6 mewujudkan capaian pembelajaran mata kuliah 2, dan sub CPMK 7 mewujudkan capaian pembelajaran mata kuliah 3. Beberapa literatur atau pustaka yang
akan dipakai dalam pembelajaran mata kuliah perancangan kota, antara lain ada seperti berikut. Untuk literatur atau handbook utama yang dipakai dalam mata kuliah ini adalah buku Markusan tahun 1999 ya, Perancangan Kota Terpadu, Teori Perancangan Kota dan Penerapannya. Dan berikut lainnya adalah literatur pendukung. Kemudian untuk bobot SKS, bobot penilaian, untuk ujian akhir semester ini memiliki bobot tertinggi 40, dan tugas dan ujian tengah semester ini 30 dan 30. Kemudian ada beberapa materi yang akan dibagikan atau diberikan di setiap minggunya. Untuk minggu pertama atau pertemuan pertama, kita akan belajar definisi perancangan kota. Kemudian untuk minggu kedua, 3, dan 4, kita akan belajar ruang lingkup perancangan kota, dimensi perancangan kota, tipologi perancangan kota. Kemudian untuk pertemuan atau untuk minggu kelima, 6, dan 7, kita mempelajari teori figure ground, teori linkage, teori place, teori-teori yang dipakai dalam perancangan kota. Kemudian di minggu ke-8 kita ada ujian tengah semester atau UTS. Kemudian dilanjutkan di minggu ke-9 dan 10 kita mengajarkan elemen citra kota dan elemen perancangan kota. Kemudian di pertemuan 11 dan 12 kita belajar mengenai kriteria terukur dalam perancangan kota, kriteria tak terukur dalam perancangan kota. Kemudian di pertemuan ke-13 ada potensi dan permasalahan dalam perancangan kota. Minggu ke-14 dan 15 atau minggu terakhir, kita mempelajari konsep New Urbanism dan konsep Sustainable City. Dan di minggu ke-16 kita ujian akhir semester atau UAS. Pada sistem pembelajaran kali ini, pasca pandemi COVID-19, kita akan tetap menggunakan luring dan daring ya. Jadi pembelajaran saat ini sudah luring ya, atau kita bertatap muka secara langsung. Namun untuk daringnya tetap dilaksanakan. Jadi dosen tetap mengajar di kelas, memberikan pelajaran tatap muka. Di samping itu juga materi dan video pengajaran ini diupload pada LMS atau yang dikenal di ITNY adalah Elinas. Kemudian kita memberikan tugas, juga memberikan ujian. Untuk lebih lanjut, kita akan melihat tayangan contoh dari perkuliahan mata kuliah perancangan kota yang dilakukan secara daring menggunakan Zoom. Demikian, mari kita lihat di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar mata kuliah perancangan kota. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan.
Sebelumnya kita akan mengulik ya lebih dulu apa bedanya perencanaan dan perancangan nih ya. Jadi saya akan bertanya dulu kepada kalian, baik mungkin di antara kalian bisa menjawab ya bagaimana bedanya perencanaan dan perancangan ya. Kalau menurut saya itu perencanaan itu sebuah proses untuk menetapkan tindakan-tindakan yang tepat di masa depan, Pak. Ya, perencanaan ya. Itu perencanaan. Kalau perancangan itu usulan pokok yang mengubah sesuatu yang sudah ada. Kalau perencanaan itu ini proses, Pak. Mm-mm. Proses ya. Kemudian kalau perancangan, Perencanaan itu usulan, Pak. oke. Untuk selanjutnya kita melihat dulu bagaimana rencana pembelajaran semester ke depan dalam mata kuliah perencanaan kota dan apa yang akan kita pelajari selanjutnya. Jadi kita punya 3 capaian pembelajaran mata kuliah ya atau kompetensi yang harus kalian miliki ya, yaitu kalian dapat menjelaskan proses perencanaan kota, kalian harus mampu menganalisis potensi dan permasalahan dalam perencanaan kota, kalian mampu menjelaskan konsep perencanaan kota, dan ini materi-materi yang akan dibahas. Jadi di pertemuan pertama sampai ke 16 ya. Ini ada definisi perencanaan kota, ruang lingkup perencanaan kota, dimensi perencanaan kota, tipologi perencanaan kota. Kemudian ada teori-teori perencanaan kota seperti figure ground, linkage, dan place. Kemudian ada elemen-elemen, elemen citra kota, elemen perencanaan kota. Ya, kemudian kita juga belajar tentang analisis ya, ada kriteria terukur, kriteria tak terukur, kemudian analisis potensi dan permasalahan. Kemudian yang ketiga kita belajar konsep, ada konsep new urbanism dan sustainable city. Ya, kelihatannya akan menarik ya. Jadi kalian tidak perlu canggung ya, kalian bisa bereksplorasi terhadap desain ya. Jadi harapannya seorang perencana wilayah dan kota ini bisa menjadi lebih jelas lagi ya, sehingga tidak terlihat abstrak ya, tapi lebih real nyata di lapangan ya. Sehingga kalian diharapkan tidak hanya bisa melakukan perencanaan, tapi kalian bisa melanjutkan ke proses perancangannya ya. Sehingga dari desain yang kalian hasilkan ini bisa menjadi bentuk yang nyata dan bisa diaplikasikan di lapangan atau dunia kerja. Gitu ya, oke. Kemudian untuk proses perkuliahan kita menggunakan active learning, kemudian SCL ya, kemudian studi case atau studi kasus ya. Ada tanya jawab antara kita mahasiswa dan dosen, kemudian mahasiswa mengeksplorasi ya wawasan sendiri terkait materi maupun kita melakukan diskusi kelompok. Kemudian ada studi kasus nanti yang akan diimplementasikan dalam bentuk tugas. Ini ada mengidentifikasi elemen-elemen perencanaan kota, mencari bentuk-bentuk implementasi konsep pada suatu kawasan tertentu ya. Gimana? Menarik ya? Jadi kalian siap-siap untuk kalian banyak ke lapangan dan melihat bagaimana sih bentuk kota ini aslinya ya. Jadi kalian tidak hanya pintar membuat peta ya, tapi juga kalian mesti terjun ke lapangan dan mengamati bagaimana bentuk dan masalah-masalah kota sebenarnya ya. Jadi kita ini sebenarnya punya lab ya di kota itu, dan kota itu adalah lab kita. Jadi kita harus bisa melihat-lihat ya, harus sering-sering melihat-lihat dan mencari tahu permasalahannya sehingga kita punya rasa bagaimana kita untuk memperbaiki kota itu ke depan. Nah, ini akan kalian pelajari dalam perencanaan kota ya. Nilainya kita ada tugas 30%, kemudian UTS 20% dan UAS 50% ya. Dengan catatan presensi 75% untuk ikut UAS ya. Jika tidak ikut UAS maka nilai langsung E ya. Kemudian nilai akhir paling lambat keluar setelah 7 hari.
setelah ujian ya. Jadi tidak ada kompensasi ya ketika ada klarifikasi terhadap nilai setelah 7 hari ya. Oke, gitu cukup ya. Kemudian ini ada beberapa textbook yang kita pakai ya, tapi textbook yang utama itu satu ya. Ini ada Markus Zahn, bukunya Perancangan Kota dan Perancangan Kota Terpadu dan Teori Perancangan Kota dan Penerapannya ya. Jadi silahkan dicari buku Markus Zahn tersebut ya. Ini udah ada di perpustakaan, bisa kalian pinjam ya. Karena ini buku Indonesia dan cukup familiar untuk kalian pelajari selama 1 semester. Dan yang lainnya ini buku-buku berbahasa Inggris ya. Dan ini mungkin sebagai pendukung ya, kalian bisa tetap pelajari ya. Tapi mungkin bukunya beberapa ini akan sulit didapat ya. Mungkin di internet ini juga sudah beberapa bisa di-download, silahkan kalian cari ya. Kemudian kita lanjut ke materi ya. Untuk materi pertama kita akan memperkenalkan bagaimana urban design ya, apa yang disebut dari perancangan kota. Jadi ada perencanaan dan perancangan tadi yang seperti teman-teman kalian lakukan ya. Jadi perencanaan dan perancangan itu berbeda ya. Jadi ada perencanaan kota, ada perancangan kota ya. Perencanaan kota itu kita sebut urban planning ya. Kemudian perancangan kota kita sebut urban design. Oke, kita lihat ya. Nah, ini ada beberapa tinjauan dari para pakar ya. Yang pertama dari Harry Anthony. Nah, dia mengatakan perancangan kota merupakan pengaturan unsur-unsur fisik lingkungan kota. Nah, ini jadi segala unsur-unsur fisik di lingkungan kota itu merupakan tanggung jawab dari perancangan kota. Ya. Kemudian Frederick Gutierrez, perancangan kota merupakan bagian dari perencanaan kota. Jadi setelah kalian merencanakan kota, kemudian kalian melanjutkan ke perancangan kota. Ya. Jadi harapannya kalian tidak berhenti di perencanaan, tapi kalian itu terus melanjutkan ke perancangan kotanya. Yang menangani aspek estetika dan menetapkan tatanan dan bentuk, ya, order dan form. Jadi kalian ini nanti menata dan melihat bentuknya ya. Jadi kalian bisa lihat kota dari atas dan kota dari depan ya dan samping. Jadi 3D ya. Kalian melihat kota itu secara 3 dimensi. Nah, ini sangat menarik ya bagi kalian yang suka desain, kalian suka 3D ya. Ini kalian akan belajar banyak mengenai itu di perancangan kota. Kemudian Antoniadis, perancangan kota menangani permasalahan keindahan kota ya, estetika tadi sama yang tercermin dari fisik kota ya, sama juga dengan di atas. Jadi unsur-unsur fisik lingkungan kota ya. Jadi ada beberapa kata kunci yang bisa kita pegang. Yang pertama, perancangan kota ya. 1, pengaturan unsur fisik lingkungan kota. Jadi segala unsur yang fisik ya. Itu termasuk ke dalam perancangan kota. Ya, jadi kalau di urban planning atau perencanaan mungkin kita akan bahas juga selain fisik ya, ada sosial, ekonomi, hukum dan lain-lain ya. Memang ilmunya lebih komprehensif. Nah, sementara di perancangan kita hanya mengatur unsur-unsur fisik lingkungan kota ya. Kemudian berkaitan dengan tanggapan indrawi atau aspek estetika dari keindahan ya, atau bisa disebut penampilan visualnya. Segala sesuatu yang kita lihat di kota itu secara tampak mata. Ya, jadi kita mesti banyak terjun ke lapangan dan melihat kota itu secara langsung. Ya, di sana kita pasti menemukan masalah dan kita juga akan mempunyai ide bagaimana kita memperbaiki bentuk kota tersebut ya. Merupakan bagian dari perencanaan kota. Nah, ini ya. Jadi perancangan tidak bisa berdiri sendiri ya, tapi kita harus melakukan perencanaan dulu, kemudian kita melanjutkannya ke perancangan. Jadi
perencanaan itu adalah kita membuat ya ide-ide dan gagasan, ya, rencana-rencana tindakan yang akan dilakukan di masa depan ya. Nah, yang dilakukan di masa depan itu adalah perancangan. Jadi setelah kita merencanakan, maka kita wajib untuk mengaktualisasikannya dalam bentuk tindakan ya. Jadi tindakan atau perbuatan ya, kita membuat sesuatu, membuat produk ya dari suatu rencana tersebut, maka itu disebut perancangan kota ya. Jadi perencanaan tanpa perancangan ini juga tidak akan sempurna ya, karena perencanaan itu hanya mimpi ya, tanpa ada perancangan. Jadi perancangan ini akan berusaha mewujudkan ya apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya menjadi kenyataan. Jadi jangan hanya sekedar rencana, tapi juga kita harus berbuat ya. Berbuatlah dengan kita merancang ya atau mendesain. Jadi kota tidak hanya sekedar di atas peta, tapi juga kita harus membuatnya dalam bentuk 3 dimensi ya, dalam bentuk nyata ya. Karena kota itu bukan hanya gambar, tapi beneran loh, itu ada bangunannya, ada jalan ya, bahkan ada manusianya yang harus hidup di atas kota tersebut ya. Nah, gitu kan, makin kompleks ya. Kemudian ini ada lingkup ya dari urban design atau perancangan kota. Di sini ada 3 bidang: arsitektur, perancangan, dan perencanaan. Nah, urban design itu merupakan kombinasi ya sebenarnya antara arsitektur dan urban planning. Ya. Untuk lingkupnya bisa kita lihat arsitektur itu mikro ya. Jadi arsitektur itu single building, hanya mendesain ya satu bangunan itu secara komplit ya, tapi luar dan dalam ya, bahkan sampai ke instalasi-instalasinya ya, jaringan-jaringan yang ada di dalam satu bangunan tersebut ya. Mungkin juga satu bangunan satu dengan yang lain ini bisa berbeda arsiteknya. Nah, inilah yang menjadi konsen dari arsitektur ya mikro. Kemudian sementara perencanaan ya atau urban planning ini makro ya, jadi memang besar skalanya sehingga cakupannya itu mungkin kabupaten ya, kota atau provinsi ya, dan negara. Nah, ini mereka membuat peta-peta ya, misalnya dengan zonasi atau penggunaan lahan, misalnya ada merah ya, kuning, hijau ya. Ini ada merah perdagangan ya, kuning itu permukiman, dan hijau itu pertanian, misalnya seperti itu ya. Nah, ini kalian petakan pembagian guna lahan tersebut. Nah, sementara rancang kota itu ada di tengah-tengah ya, atau tingkat kawasan. Di dalam perencanaan itu kalian merancang beberapa kawasan gitu ya. Jadi memang perancangan kota ini tidak bisa dilakukan secara instan ya dalam satu kabupaten, tapi itu dilakukan secara bertahap. Bahkan mungkin satu kawasan satu dengan yang lain ini bisa berbeda perancangnya ya, atau desainnya. Dan di dalam perancangan tersebut masing-masing bangunan atau detail fisiknya ini juga bisa didesainkan oleh arsitektur gitu ya. Jadi memang ini kombinasi antara perencanaan dan arsitektur gitu ya. Jadi kalian nanti banyak membuat 3D ya. Ini ya. Jadi kota di atas komputer itu seperti ini ya. Tapi faktanya itu juga kalian harus memikirkan ya, apakah bisa bangunannya seperti itu ya. Nah, tapi untuk detail bagaimana penampilan bangunannya dan isinya, kalian bisa bekerja sama dengan arsitektur ya. Kemudian ada dilema ya di masa lalu tentang perancangan kota nih. Ada beberapa paradigma. Ada perancangan kota
yang mengatakan atau bertanya ya, penataan kota itu makro atau mikro ya. Tadi sudah dijawab ya. Sebenarnya meso ya, di tengah-tengah atau tingkat kawasan. Kemudian perencanaan kota itu secara visual atau spasial ya. Sebenarnya juga dua-duanya ya. Kita juga menangkap visual ya. Spasialnya juga kita mesti melihat dari perencanaan tadi. Kemudian spasial atau sosial ya. Tadi kita lihat unsur fisik ya, jadi memang lebih ke visual ya atau spasialnya gitu. Sosialnya ini nanti bisa di perencanaan. Kemudian kota sebagai proses atau produk. Nah, ini juga lebih baik dua-duanya ya. Jadi kota itu juga sebagai proses, juga sebagai produk. Kemudian melalui bidang tertentu atau tidak. Dan situ ini kombinasi ya antara arsitektur dan perencanaan. Ya. Memang tidak sekomprehensif atau menyeluruh seperti perencanaan ya, karena perencanaan kan bersifat makro, jadi ilmu yang dia pelajari cukup banyak ya. Ada fisik, sosial, ekonomi, hukum dan lain-lain ya. Kemudian perencanaan kota ada sektor publik atau privat ya, ini bisa dua-duanya ya. Karena kita juga menekankan pada 3D ya, 3 dimensi. Jadi bangunan atau ruang itu bisa milik publik atau privat ya. Kemudian penekanan perancangan secara objektif, rasional atau subjektif ya. Ya sebaiknya itu objektif ya, tapi memang ada kalanya dia dipengaruhi ya oleh karakter dari perancangnya, atau bisa dikatakan jadi subjektif juga ya. Jadi lebih baik itu secara objektif ya, tapi juga faktanya di lapangan ini ada yang subjektif ya, bahwa suatu desain ini juga bisa dipengaruhi oleh karakter perancangnya atau desainernya ya. Jadi kalian misalnya ya, kalian seorang desainer, kemudian kalian menyukai kebersihan ya, maka kota kalian ini akan bersih. Berarti kan ada subjektivitas dari perancangnya ya. Namun mungkin sebaliknya, ketika perancangnya itu tidak rajin kebersihannya ya, maka ya cenderung mungkin kotanya menjadi tidak teratur ya dan tidak bersih. Bisa saja seperti itu ya, tapi ini bisa dua-duanya, objektif dan subjektif. Penekanan 1 dan 3 sampai 3 ini kota sebagai produk, dan 5 sampai 7 ini kota sebagai proses. Keempat adalah di tengah-tengah keduanya ya. Jadi mana yang benar? Nah, yang benar ini adalah perancangan kota terpadu ya. Jadi paradigma di lama ini harus dibenahi ya, karena kota itu ya sebagai proses dan sebagai produk. Jadi harapannya kedua paradigma ini bisa berjalan bersama-sama ya. Memang dua-duanya itu benar, sehingga menghasilkan pendekatan perancangan kota terpadu. Ini Markusen 2006 ya. Kemudian rencana tugas besarnya di ITS ini ada studi kasus ya, nanti kalian menjelaskan teori perancangan yang dilihat. Jadi kita ada teori figure ground, linkage, dan place. Nah, kalian tinggal menjelaskan apakah ada penerapan ketiga teori di sana. Kemudian mengidentifikasi citra kawasan dan elemen perancangan lokasi. Jadi kalian mengidentifikasi ya elemen-elemen citra dan elemen-elemen perancangan. Kemudian memberikan solusi perancangan yang baik untuk kawasan tersebut. Jadi kalian melihat di sana ada masalah apa ya, masalah yang terkait kota ya. Nah, tapi kalian bisa berikan solusi dari segi perancangan, bukan dari perencanaan ya. Oke gitu. Kemudian ke pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup perancangan kota. Oke, begitu. Terima kasih atas kehadirannya. Sehat selalu semuanya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.